Baik, perkenalkan nama saya Igede Putudenta Parmarta dengan NIM 2202010220. Di sini saya akan menceritakan ataupun mendeskripsikan bagaimana perkembangan sejarah desain ini dari awal dia tercipta, yakni pada classical ancient art, sampai sekarang, yakni contemporary art. Baik, silahkan disimak video berikut ini. Baik, sekarang kita masuk dalam era dari dimana desain ini bermula, yakni pada era Ancient Classical Art pada abad 8 sebelum Masehi sampai abad 5 sebelum Masehi. Era ini dimana seni yang dibawakan ini terbilang cukup berbeda dengan peradaban lainnya, yakni perkembangan penggambaran tubuh manusia yang ideal namun tetap terlihat natural, dan sebagian besar orang-orang pada zaman itu membuatnya dengan menggunakan pose tubuh laki-laki yang telanjang. Selain mengaplikasikannya di patung, mereka juga menerapkannya pada media lain seperti tembikar, logam, serta media lainnya, dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seni Eurasia pada saat itu. Baik, selanjutnya ada medieval art. 1000 tahun lebih antara pembagian Kekaisaran Romawi menjadi Kekaisaran Timur dan Barat sekitar abad keempat Masehi, dan juga merupakan permulaan Renaissance di Eropa, dikenal sebagai periode abad pertengahan atau medieval period. Pada periode ini, hampir segala macam bentuk seni itu berkaitan dengan unsur gereja maupun Kristiani, serta bahkan seni-seni yang di dalamnya itu mengandung seni sakral. Ada beberapa contoh karya artistik yang menarik selama periode ini berlangsung, seperti lukisan dekorasi katakombe di Roma, monumen Bizantium Agung seperti Hagia Sophia di Konstantinopel, mosaik terkenal di Ravenna, manuskrip yang terangi, dan karya seni logam dari seni insular Irlandia dan Inggris seperti Injil Lindisfarne dan Kitab Kells. Selanjutnya ada Renaissance. Mungkin era Renaissance ini adalah era di mana seni mencapai era besarnya atau era jayanya. Hal ini dikarenakan Renaissance melambangkan awal era baru seni, melahirkan kembali model seni klasik periode Yunani kuno dan Roma menggunakan teknik modern yang tersebar luas di Eropa. Kata Renaissance ini diambil dari bahasa Prancis yang berarti terlahir kembali. Maka dari itu, era ini disebut sebagai era di mana seni kembali mendunia setelah sempat pudar selama beberapa abad. Periode Renaissance memupuk perubahan baru dalam seni, pengetahuan, dan budaya, serta mengubah cara berpikir warga dengan penemuan kembali filsafat klasik, sastra, maupun seni. Era ini begitu penting hingga mengubah cara berpikir dunia tentang keestetikan, gaya, dan eksplorasi baru yang masih berpengaruh hingga saat ini. Salah satu contoh karya terkenal pada era Renaissance dan juga menjadi karya ikonik dari era ini adalah Sistine Chapel Ceiling, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Langit-Langit Kapel Sistina, karya dari Michelangelo. Lukisan ini sangat fenomenal karena bisa dilihat bagaimana Michelangelo membuat banyak makna tersembunyi yang membuat semuanya ditujukan untuk menampilkan gambaran emosional dari pengabdian kepada Tuhan, menampilkan sisi Tuhan yang berbeda termasuk pembalasan dan cintanya. Dan selanjutnya ada Romanticism. Romanticism atau romantisisme atau seni romantisisme adalah seni yang memainkan emosi, perasaan, dan imajinasi seseorang yang melihatnya maupun merasakannya. Biasanya, seniman menafsirkan romantisisme ke dalam adegan cinta, keindahan, ketegangan, kengerian, kemarahan, dan maupun pemujaan yang bertujuannya untuk melarikan diri dari kenyataan. Romantisisme adalah kekuatan yang mendominasi Eropa selama akhir tahun 1800-an yang membuat gerakan artistik, intelektual, dan sastra yang dikembangkan sebagai reaksi terhadap gerakan Klasisisme dan
neoklasisisme yang mendahulunya. Seni romantisisme berfokus pada perasaan dan kondisi jiwa yang sedang tercermin ke dalam. Seniman pada periode romantis tidak hanya melukis apa yang mereka lihat melalui penglihatan mereka saja, tetapi mereka melukis seperti yang mereka rasakan dari pemandangan itu sendiri. Seniman bebas berkreasi, memanfaatkan inspirasi dari mimpi dan kesadaran mereka untuk mengilustrasikan sosok fantastis maupun imajinatif, namun tetap berkesan. Salah satu contoh karyanya yakni Henry Purcell dengan karya yang berjudul The Nightmare. Modern art. Masuk ke modern art, di mana modernisme mengacu pada gerakan global dalam masyarakat dan budaya yang sejak dekade awal abad ke-20 dalam mencari keselarasan baru dengan pengalaman dan nilai-nilai kehidupan industri modern. Membangun preseden akhir abad ke-19, seniman di seluruh dunia menggunakan citra, bahan, dan teknik baru untuk menciptakan karya seni yang menurut mereka mencerminkan realitas dari masyarakat modern. Inti dari seni modern yakni sering dikaitkan dengan visi ideal kehidupan manusia dan masyarakat serta keyakinan akan kemajuan. Dan yang terakhir atau yang bisa disebut sebagai perkembangan sejarah desain yang terakhir dan atau sekarang yakni contemporary art. Seni yang telah berkembang setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan hingga sekarang. Contemporary art atau bisa disebut sebagai seni kontemporer ini tidak memiliki aturan yang konvensional. Artinya, seni kontemporer ini sudah menjadi bagian dari hidup kita saat ini. Seni saat ini sedang terjadi atau berlangsung. Nah, mengingat definisi dari contemporary art adalah seni hari ini dan yang akan datang, maka terdapat pula macam-macam seni kontemporer yang ada, yakni ada seni pop, fotorealisme, konseptualisme, minimalisme, seni pertunjukan, seni instalasi, seni bumi, street art atau seni jalanan, bahkan ada pula digital art yang termasuk ke dalam contemporary art ini. Baik, sekian dari penjelasan dari video saya. Bisa kita simpulkan bahwa perkembangan dari desain ini atau sejarah dari desain ini sangatlah panjang, mulai dari sebelum Masehi sampai perkembangannya hingga sekarang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurang jelasannya pengucapan ataupun kesalahan kata-kata. Mohon dimaklumi. Saya tutup dengan terima kasih.